Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Indasari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang website Kementerian Agama, di mana di sini kita dapat melihat logo dari Kementerian Agama. Dan di sini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu menu home, profil, berita, layanan, informasi, unit kerja, galeri, dan kontak dari Kementerian Agama. Yang pertama akan saya bahas yaitu menu home. Untuk tampilan pertama menu home akan tampil seperti ini, ada slide. Kemudian akan menjelaskan tentang sekilas tentang Kementerian Agama. Untuk mengetahui tentang Kementerian Agama, kita dapat melihatnya dengan mengklik button Learn More. Di sini kita dapat mengetahui apa sih Kementerian Agama itu, perkembangan berikutnya bagaimana, dan kondisi saat ini bagaimana. Kemudian di sini juga dapat melihat visi dan misi dari Kementerian Agama tersebut. Yang pertama yaitu visinya dan misinya, apa sih Kementerian Agama itu? Kemudian ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur berita. Fitur berita di sini adalah fitur berita yang menampilkan secara keseluruhan dari beritanya. Kemudian layanan. Fitur dari layanan ini sama dengan menu yang ada di layanan. Selanjutnya ada fitur informasi, di mana fitur informasi ini sama dengan fitur atau menu yang ada di informasi. Yang pertama yaitu fitur berita. Fitur berita akan menampilkan semua informasi yang ada di Kementerian Agama. Untuk melihat lebih detail berita tersebut, kita dapat mengklik Read More. Maka akan menampilkan detail dari berita tersebut. Di dalam detail berita ini juga akan menampilkan kategori dari berita yang kita inginkan dan semua berita yang ada di Kementerian Agama. Selanjutnya yaitu fitur layanan, di mana fitur layanan ini sama fungsinya dengan menu layanan yang ada di sini. Layanan yang ada di Kementerian Agama akan ditampilkan di sini. Yang pertama yaitu layanan PTSP, yang kedua layanan pendidikan, yang ketiga layanan BIMAS, yang keempat layanan haji dan umroh, dan yang kelima regulasi. Dari layanan-layanan ini kita dapat mengetahui informasinya dengan mengklik layanan tersebut. Kita dapat mengetahui informasi dari detail dari layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, ada fitur informasi, di mana fitur informasi ini menampilkan dua informasi yang ada di Kementerian Agama. Yang pertama yaitu informasi penting. Informasi penting kita dapat melihatnya dengan detail. Selanjutnya ada informasi umum. Informasi umum merupakan informasi yang ada di lingkungan Kementerian Agama, seperti laporan Kementerian Agama. Kita dapat melihatnya di sini. Selanjutnya, di dalam menu home ini juga terdapat informasi tentang pejabat yang sedang menjabat di Kementerian Agama saat ini. Salah satunya yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjabat saat ini. Selanjutnya yaitu Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang menjabat saat ini. Dan bagian terakhir dari home ini akan menjelaskan sedikit tentang Kementerian Agama dan media sosial yang digunakan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya kita masuk ke menu profil. Di dalam menu profil ini terdapat dua fitur. Fitur yang pertama yaitu tentang Kementerian Agama. Di dalam fitur ini kita dapat mengetahui tugas dan fungsi Kementerian Agama, tujuan pembangunan Kementerian Agama apa aja sih, dan makna dari lambangan Kementerian Agama itu apa sih, kita dapat mengetahui di fitur ini.
Selanjutnya ada fitur struktural. Di dalam fitur struktural ini, kita dapat mengetahui struktur-struktur yang ada di Kementerian Agama. Salah satunya yaitu struktur organisasi Kementerian Agama Pusat. Selanjutnya kita masuk ke menu berita. Di dalam menu berita ini ada fitur-fitur yang dikelompokkan berdasarkan kategori berita tersebut. Yang pertama yaitu berita pusat. Ada beberapa berita pusat yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Untuk melihat beritanya secara detail, kita bisa klik Read More. Di dalam detail berita ini, kita juga dapat melihat kategori dari berita tersebut dan semua berita yang ada di lingkungan Kementerian Agama dan berita yang akan kita baca. Begitu juga dengan fitur dari berita feature. Sama halnya dengan berita pusat, tapi dikelompokkan berdasarkan kategori dari masing-masing berita. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke menu layanan, di mana menu layanan ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Berikutnya di sini juga ada menu informasi, ini juga sudah saya jelaskan juga di awal, di mana di dalam menu informasi ini ada info penting dan info umum, dan juga ada map dari Kementerian Agama tersebut. Selanjutnya, di sini ada menu unit kerja. Di dalam menu unit kerja ini ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu unit kerja pusat, yang kedua yaitu unit kerja kanwil atau kantor wilayah, yang ketiga yaitu unit kerja perguruan tinggi, dan yang keempat yaitu unit kerja Kemenek. Di sini kita dapat melihat unit kerja dari masing-masing wilayah. Salah satunya yaitu Provinsi Bengkulu. Kita dapat melihatnya secara langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang galeri. Pada menu galeri ini terdapat beberapa kumpulan foto-foto kegiatan dari lingkungan Kementerian Agama. Untuk melihatnya tinggal diklik saja seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang kontak. Di dalam menu kontak ini terdapat lokasi dari Kementerian Agama, email yang bisa digunakan untuk menghubungi Kementerian Agama, dan kontak nomor yang dapat dihubungi. Selanjutnya, pada menu ini kita dapat mengirimkan halaman pengaduan di mana destinasi emailnya kita kirimkan ke alamat pinmas@kemenek.co.id dan subjeknya kita bisa buat pengaduan dan kita akan buat isi yang terjadi atau pengaduan yang akan kita adukan. Kemudian kita kirim. Dan pada website Kementerian Agama ini juga menampilkan tanggal dan waktu secara real time dan juga menampilkan kontaknya seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian admin dari Kementerian Agama. Yang pertama di sini adalah tampilan masuk untuk bagian adminnya, di mana di sini kita harus memiliki username dan password. Saya masukkan username dan passwordnya. Apabila username dan passwordnya benar, maka kita akan berhasil login ke dalam admin dan kita akan sampai pada menu home-nya, di mana di dalam ini terdapat dua menu. Yang pertama yaitu menu home, di mana menu home ini menampilkan jumlah dari semua data yang ada. Kemudian di sini ada data master, di mana di data master ini yang pertama yaitu ada data admin. Di dalam data admin ini kita dapat melakukan 3 aksi. Yang pertama yaitu menambah data admin, kemudian kita juga dapat mengedit data admin dan menghapus data admin. Selanjutnya ada data kategori, di mana di dalam data kategori ini kita juga dapat melakukan 3 aksi. Yang pertama yaitu menambah data kategori, yang kedua menghapus kategori, dan yang ketiga mengedit kategori. Selanjutnya data berita.
Untuk data berita ini, kita juga dapat melakukan 3 aksi. Yang pertama yaitu tambah data beritanya. Kemudian kita juga dapat melakukan edit berita yang sudah kita inputkan dan menghapus beritanya. Selanjutnya, pada menu kategori unit kerja, kita juga dapat melakukan 3 aksi. Yang pertama yaitu tambah data kategori unit kerja dan edit data kategori unit kerja dan hapus data kategori unit kerja. Selanjutnya, ada bagian unit kerja, di mana data dari bagian unit kerja ini kita juga dapat melakukan 3 aksi. Yang pertama yaitu tambah data kategori unit kerja dan kita dapat menghapus dan mengedit data tersebut. Selanjutnya, ada data informasi, di mana data informasi ini kita juga dapat melakukan 3 aksi, tambah datanya, hapus datanya, dan edit data informasinya. Selanjutnya, ada kategori layanan, di mana data kategori layanan ini kita juga dapat melakukan 3 aksi, tambah data layanan kategori, hapus data layanan kategori, dan edit data layanan kategori. Selanjutnya, ada data layanan, di mana di sini kita juga dapat melakukan 3 aksi, tambah data layanan, edit dan hapus data layanan yang sudah diinputkan. Selanjutnya, ada data foto, di mana data foto ini menampilkan semua data galeri yang ada di website Kementerian Agama. Kita juga dapat melakukan 3 aksi. Yang pertama yaitu tambah data foto dan edit dan hapus data foto yang sudah diinputkan. Selanjutnya, ada data kategori laporan, di mana di sini merupakan kategori dari laporan yang akan kita lihat dan kita dapat melakukan penambahan kategori atau menghapus atau mengedit kategori dari laporan yang sudah ada. Selanjutnya, ada laporan, di mana data laporan ini dapat kita edit dan kita hapus, kemudian juga dapat kita tambah data dari laporan tersebut. Berikutnya, di menu Home, kita juga dapat mengetahui berapa jumlah dari masing-masing data yang sudah kita inputkan. Admin misalkan ada 2 data, dan berita ada 12, dan seterusnya. Pada menu ini, apabila kita ingin keluar dari admin, kita klik bagian sini dan langsung logout. Apabila logout kita berhasil, maka akan ada pemberitahuan logout kita berhasil. Baiklah, jika ada salah kata saya dalam penyampaian informasi saya mohon maaf.